dilakukannya. Ya. Terus fungsinya apa gitu? Penebusan dosa itu. Yohanes 5 ayat 29 saya bacakan. Silakan. Bahkan ketika kamu bilang berdasarkan, tidak ada kata berdasarkan di sini kok. Kamu tuh. Ya silakan dibaca. Dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Nah, kalimat ini atau ayat ini tidak bertentangan dengan apa yang saya sampaikan. Kalau kamu mendengar dengan seksama tadi, maka kamu tidak akan lagi mengulang pertanyaan yang sama. Kenapa? Karena ketika kamu melakukannya, membuktikan bahwa kamu tidak mendengar apa yang saya katakan. Jadi, orang berbuat baik itu sebagai bukti akan keselamatannya. Makanya kalau di sini dikatakan begini, mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Maka mereka yang berbuat baik di sini adalah orang-orang yang percaya kepada Kristus. Karena perbuatan baik mereka diperhitungkan pada saat mereka menaruh iman kepada Kristus. Saya katakan tadi. Ya berarti tetap Bang Dede. Sabar dulu. Jangan dulu potong kalau saya ngomong. Ya, kamu itu sulit untuk ngomongnya. Ayah, dengarlah kamu. Bagaimana kamu bisa paham kalau saya ngomong kamu potong melulu? Khusus untuk pemburu ini, kamu pemburu harus belajar mendengarkan dengan baik ya. Belajar dengan mendengar dengan seksama. Kalau kamu tidak dengar, nanti kamu lewat. Tidak bisa paham. Jadi, orang yang berbuat baik di sini adalah orang yang percaya kepada Kristus. Karena kalau kamu tidak percaya kepada Kristus, perbuatan baik kamu itu tidak diperhitungkan. Karena kami bukan diselamatkan oleh karena perbuatan baik. Nanti kalau saya tanya balik tentang perbuatan baik, pasti kamu juga ini bingung mau jawab apa nih. Silakan. Atau saya yang bertanya sekarang boleh tentang perbuatan baik, boleh. Ini dulu beresin dulu, ntar Bang Dede boleh tanya. Bang Dede, di ayat ini udah jelas-jelas Yesus itu menghakimi di ayat 5:30-nya. Kata Yesus, aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar. Sebab penghakimanku adil. Kan gitu. Jadi ketika Yesus menghakimi itu melihat kinerja seseorang. Di ayat 29-nya. Bahwa manusia kelak akan dibangkitkan berdasarkan atas amal perbuatannya. Bagi siapa yang berbuat baik akan dimasukkan ke surga, bagi siapa yang berbuat jahat akan dimasukkan ke dalam neraka. Jadi jelas di ayat 30-nya ketika Yesus menghakimi, dia melihat kelakuan manusia itu. Bukannya bagi yang percaya kepada Yesus percuma. Bang Dede percaya kepada Yesus tapi melakukan kejahatan tetap akan dihukum. Akan dimasukkan ke dalam neraka. Jadi apa fungsinya, tujuannya Yesus menyerahkan nyawanya itu? Kalau seandainya ayat ini berlaku. Coba tunjukkan datanya. Sekarang saya minta apa? Sekarang saya minta coba kamu jelaskan kembali apa yang saya jelaskan tentang perbuatan baik dalam posisi Yohanes 5:29 tadi. Dengar. Apa yang saya jelaskan tadi coba. Iya. Kalau mengulang lagi mah ada perkata-perkata ya susah Bang Dede. Kalau Bang Dede tadi perbuatan baik, ya dengerin dulu. Dengerin dulu kata Bang Dede. Ketika orang yang percaya kepada Yesus dia akan melakukan kebaikan, gitu. Tetapi ketika ada orang tidak percaya kepada Yesus walaupun melakukan kebaikan dia tidak akan diterima, betul? Nah, ketika tadi Bang Dede menjelaskan kepada saya bahwa orang terdahulu karena tidak mengenal Yesus, apakah orang terdahulu juga akan walaupun dia berbuat baik tidak diperhitungkan? Kalau seandainya ketika Bang Dede, iya ini mah ke belakang, yang tadi, jangan melebar ke sana. Saya tadi sudah menjelaskan loh Yohanes 5:29. Jadi ketika Alkitab mengatakan orang baik ini akan menerima upah di sorga, orang baik inilah orang yang percaya kepada Kristus. Karena sekali lagi kami tidak diselamatkan oleh perbuatan baik.
Kami diselamatkan oleh iman kepada Kristus. Perbuatan baik punya nilai apabila orang itu yang berbuat baik telah percaya kepada Kristus. Maka orang baik di sini di ayat 29 yang mengalami surga itu adalah orang baik yang telah percaya kepada Kristus. Kenapa? Karena saya ngomong dari tadi, makanya kamu pasang telinga kamu pemburu ya. Saya ngomong Saya paham kalau itu, Bang. Paham bagaimana? Kalau saya ngomong kamu potong, kamu paham bagaimana? Jadi ketika kita mengatakan, jadi ini yang kamu bantah bahwa orang baik di sini, ya orang baik di sini pemburu, ya adalah orang yang percaya kepada Kristus. Nah kalau kamu mau kasih tanggapan tentang hal ini, tanggapi ini. Gugurkan pandangan saya bahwa orang baik di sini adalah orang yang Ya gini Bang Dede, jadi pemahaman Sabar dulu. gini takutnya saya lupa nih. Berarti pemahaman Sabar dulu. Saya belum selesai menjelaskan. Inilah penyakit kamu. Belum selesai menjelaskan kamu sudah main potong. Kalau begini kan kamu tidak akan pernah paham sampai dunia kiamat. Kebiasaan kamu ini. Jadi pemburu, kamu kalau mau menyanggah saya punya pendapat, kamu yang sanggah ini, saya ngomong bahwa ayat 29 ini menjadi muridku katanya. Oleh karena itu rekan-rekan sekalian, sahabat-sahabat sekalian, sebagai umat Islam, yuk mari kita senantiasa memuji Allah, bersyukur kepada Allah, dan juga senantiasa bersalawat pada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah menghantarkan kita memahami kebenaran yang mutlak, absolut, tak ada keraguan, kemudian tak ada ilusi di sana, melainkan adalah penggambaran yang nyata bagi kita terkait hubungan kita kepada Pencipta maupun hubungan kita kepada sesama manusia. Oke sahabat yang dimuliakan oleh Allah, langsung saja kepada saudara Oten, silakan naik, kita berdiskusi tema ini, tema yang bagus menurut saya, yang mana tema ini akan membuka cakrawala berpikir kita. Apakah selama ini kita beragama dengan kaidah yang benar, atau hanya karena ikut-ikutan aja tanpa ada dasar pijakan. Silakan yang Oten minta permintaan. Mumpung jaringan saya lagi bersahabat. Halo, selamat siang. Halo. Selamat siang, Bung. Naik sini, Bung. Saudara Nenre. Silakan, Bang. Dari sekte mana? Halo. Salah tekan kayaknya teman kita tadi. Silakan saudara yang Kristen, 3 di dalam 1, 1 di dalam 3. Halo saudara Black, selamat siang. Selamat siang. Selamat siang. Masih juga malu-malu saudara-saudara. Salah tekan mungkin. Mana beliau? Silakan saudara Kristen naik, kita diskusi.
Halo? Ini dinaikkan kok nggak nyampe ya? Silakan naik. Gak usah malu-malu teman-teman. Langsung aja naik. Kita diskusinya yang ringan-ringan aja. Silakan. Halo. Halo, Pak Herman. Kok turun Pak Herman? Masih takut-takut dia. Silakan di tap-tap layar teman-teman. Kita ajak saudara kita yang non-muslim untuk naik ke sini. Halo. Halo, selamat siang. Saudara Banjai. Halo. 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 Masih juga malu-malu. Halo. Bambang Ana. Halo, saudara Bambang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari mana Islam bang. Iya. Iya, halo. Ada yang bisa kami bantu? Halo. Iya. Ada yang bisa dibantu, Bang? Nyimak aja bang. Islam. Oh gitu. Oke. Kita cari yang non-muslim ya, Bang ya? Iya bang. Makasih. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman non-muslim silakan naik, dan yang muslim kalau bisa ditahan dulu Bang ya. Kita mau diskusi dengan saudara kita yang non-muslim terkait materi ini. Izin ya. Halo, selamat siang. Ini kami tanya bencana no. Mandra. Halo, selamat siang. Cilem. Halo. Ini saudara hamba tadi kok minta lagi ya? Halo? Halo, saudara Bambang? Iya bang. Iya, gimana Bang? Enggak, ini tadi sinyalnya lemah. Islam ya. Assalamualaikum pak. Salam kenal. Rasulullah. Iya Bang. Ada yang mau disampaikan? Kau minta permintaan? Enggak ada. Oh, Makasih. iya. Oke. Kita
kita turunkan ya. Nanti setelah turun abang mohon tidak minta lagi ya. Kalau abang mau ini bagusnya buka komal sendiri. Mau nyanyi di sana juga bisa, mau salto, mau apa gitu. Halo, belum naik. Silakan minta permintaan saudara-saudara kami yang non-muslim. Sambil saya perbaiki YouTube ya. Yang non-muslim ya. Ini yang minta banyak muslim malah. Mungkin salah tekan kali. Halo. Ya, ini teman-teman perlu kemudian kita sampaikan ya. Kajian ini jangan takut. Ya, kenapa takut kalau dibahas? Kan agama kalian itu diajarkan untuk supaya apa? Orang-orang Islam itu murtad, keluar dari Islam masuk ke agamamu. Ya, maka agama harus diuji dong. Jangan takut untuk dibahas kitabnya. Santai aja. Beritakanlah kepada seluruh makhluk katanya Bible itu. Kenapa jadi giliran kita mau bahas jadi takut? Halo? Halo, selamat siang Saudara Rosi. Noise ya? Soalnya lagi ngecas juga sih soalnya. Kalau nggak ngecas nih. Iya, halo, selamat siang. Iya, Ya, dari sekte mana bang? Dari sekte mana? Ya? saya Muslim Bang. Halo? Halo, suaranya kecil banget. Ya, halo. Ya, saya Muslim Bang. Oh, ada yang bisa kami bantu abang? Enggak ada Bang, saya cuma simak aja Bang. Oke. Ya, makasih Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tolong yang muslim kita saling menghargai ya. Mohon untuk tidak minta permintaan dulu. Ya kawan-kawan ke ya. Kalau mau nyimak aja kan bisa dibawa. Kalau di atas semakin berat. Berat kalau di ini. Kalau naik ke atas. Halo saudara Marsa. Marsa, selamat siang. Halo. Halo. Selamat siang. Memang paling berat di komalnya Bang Suma tuh orang-orang non-muslim naik. Berat. Kalaupun ada naik itu yang sudah cetakan oleng. Halo. Halo. Anak Mandar. Halo. Anak Mandar. Selamat
Selamat siang. Selamat siang. Oh, turun. Sabar ya teman-teman. Kita tunggu dari saudara Oten kita naik. Mudah-mudahan mereka bisa hadir di sini memberikan pencerahan kepada kita supaya kita tertarik kepada keyakinan mereka, di mana keyakinan mereka katanya itu di apa ya, harus menjadi agama satu-satunya, agama satu-satunya yang harus dianut oleh manusia, makanya seluruh bangsa harus menjadi pengikutnya. Halo, selamat siang saudara Geo. Ya, selamat siang. Siang. Saya sambil dari jualan mana bang? soalnya ini. Katolik, Protestan? Saya karismatik lah. Oh, karismatik. Bisa mohon cuma- buka kameranya bang? Ya. Siap. Kayaknya saya belum bisa buka kamera kayaknya ini. Kenapa? Saya belum memenuhi persyaratan untuk buka kamera ya. Apa saya turun ya? Gitu ya. Jadi gimana? Sambil menunggu teman yang bisa buka kamera kali bang, mungkin bisa Ya. menjelaskan ke kami di sini. Ketika dipercayakan kemudian imannya Yesus itu mati untuk nebus dosa. Untuk Kristen, dosa apa yang kemudian ditebus oleh Yesus untuk Kristen? Itu bang pertanyaannya. Iya. Oke. Saya coba untuk jelaskan ya, Zuma ya. Siap. Iya. Ya jadi gini, Yesus Kristus itu kan sudah barangkali Bang Iya. Zuma sudah sering dengar, dia adalah firman Iya. yang kemudian menjadi manusia. Suara hilang. Suara saya ada nggak teman-teman? Cek. Ada nggak suara saya? Ada. Berarti saudara Geonya ini, karismatiknya ini yang nggak ada. Halo bang. Halo. Cek. Halo. Mati meja. Kenapa tema ini harus kita bahas teman-teman sekalian? Karena kalau di Islam itu kan kita manusia diciptakan lahir dalam keadaan fitrah. Fitrah itu artinya bersih ya. Fitrah artinya keadaan di mana kita berasal dari sang suci, sang sumber yang suci. Maka sebelum ada noda ya kita fitrah. Itu ajaran dalam Al-Quran. Ma min maulud illa yulad alal fitrah. Jadi manusia diciptakan dalam keadaan fitrah. Nah ini yang unik ini dari Kristen, mereka ditebus dari Yesus. Maka kita harus tanya kepada Kristen, apa yang ditebus Yesus untuk orang-orang Kristen? Silakan saudara Leman, dari mana? Ya, dari Katolik atau dari Protestan? Halo? Teman-teman? Halo teman-teman?
Suaranya yang putus-putus atau kita ini? Iya. Halo. Iya. Halo, halo. Suaranya putus-putus, Bang. Saudara putus-putus. Putus suaranya. Parah suaranya, Bang. Suaranya Abang putus-putus parah. Iya, parah kali suaranya, Bang. Nggak bisa ini, nggak bisa. Iya. Bener. Oke, Apa sih, Nalsi? udah bagus. Bisa buka kamera? Oh, usaha. Cek. Suaranya jaringannya parah. Halo? 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 Iya. Halo. Halo? Tes. Aduh. Jaringannya Abang ini. Apa? Kali wajib. Oh, depan. Sudah bisa? Belum? Belum bisa? Halo? Halo? Halo juga. Aduh. Kacau. Iya, halo? Jaringan dia ini, saudara-saudara, jaringannya yang lemah. Yang penting jangan lemah syahwat jaringannya. Saudara Leman, diperbaiki dulu jaringannya, Bang. Nanti kalau sudah bagus baru minta naik lagi ya. Kita kasih kesempatan dulu kepada teman kita yang lain. Iya, sebentar. Sebentar. Iya. Dibenerin dulu jaringannya, Bang. Nanti kalau sudah bagus baru bisa naik ke atas lagi. Gimana? Oke. Itu bagus, baru bisa naik ke atas lagi. Ya, Bang Zuma, tadi terlempar saya. Oke, Bang. Oke, dijelasin, Bang. Ya, Silakan. saya lanjutkan yang tadi sudah saya jelaskan. Oke. Bahwa di dalam Yesus, kalau dahulu kala Tuhan itu hanya khusus untuk satu bangsa, yaitu Israel saja, dan prosesi penebusan itu melalui penyembelihan korban, ya, itu hanya untuk bangsa Israel. Tapi kemudian kehadiran Yesus Kristus yang direncanakan oleh Sang Bapa itu menjadi bagi semua orang dari segala bangsa, untuk bisa berkemungkinan disebut sebagai umatnya Yahweh gitu. Tetapi melalui iman, percaya kepada apa yang sudah Bapa kerjakan di dalam Yesus Kristus, yaitu melalui korban Kristus. Nah, sehingga orang hanya bisa kemudian disebut sebagai umat Yahweh, umatnya Sang Bapa, jika dia percaya kepada Yesus Kristus yang disalibkan, dikuburkan, bangkit pada hari ketiga, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Bapa di surga. Maka dia memperoleh status sebagai anak Allah, anak Sang Sumber itu, Yahweh itu. Begitu. Nah, apa yang ditebus? Yang ditebus adalah orang yang percaya, di mana semua dosa-dosanya dihapuskan oleh karena iman kepada eksistensi Yesus Kristus yang dihadirkan oleh Sang Bapa ke dalam dunia ini. Seperti itu, Bang Zuma. Iya, jadi dosanya itu dosa sampai apa situ dulu, Bang. yang ditebus oleh Yesus? Dosa Kristen yang ditebus oleh Yesus itu dosa apa, Iya. Bang? Dan
ditebus dengan cara apa dosa Kristen ini? Apa Iya. sebabnya Kristen memiliki dosa gitu loh? Oh gini, nah kita dalam iman Kristen mempercayai bahwa kita memiliki dosa keturunan, ya, Oh, dosa keturunan. Jadi ada istilah dosa masa lalu, hari ini dan yang akan datang. Itu semua dihapus oleh Yesus Kristus. Karena iman kepadanya maka dihapuskan dosa masa lalu, dosa hari ini dan dosa yang akan datang. Seperti itu, Bang Zuma. maksudnya dosa masa lalu siapa bang? Dosa masa lalu Anda? Ya, dosa masa lalu kita, saya secara pribadi, bahkan dosa hari ini dan dosa yang akan datang. Di dalam Yesus Kristus itu, kita memiliki status yang baru oleh karena kita dimeteraikan oleh Roh Kudus. Secara daging, kita masih berdosa. Di dalam Roma pasal 7, itu dijelaskan tentang hukum dosa yang menguasai daging. Roma pasal 8 berbicara tentang hukum roh yang menguasai roh. Di dalam Roma pasal 7 itu dijelaskan hukum dosa yang menguasai daging yang menyebabkan setiap kali kita ingin melakukan yang baik, yang jahat justru ada pada kita. Karena dosa itu bergerak di dalam daging, keinginan kita. Makanya Alkitab mengatakan darah dan daging itu tidak mewarisi kerajaan Allah, tidak sama sekali. Ya. Begitu, Bang Zuma. Tetapi itu ada istilah hukum ya, Bang Zuma ya. Kalau kita gini, tapi hukum dosa di dalam ya gimana Bang Zuma? Apakah Tuhan menghukum seseorang tanpa memberikan aturan? Misalnya, seketika juga Tuhan memberikan ganjaran kepada manusia, sementara Tuhan belum memberikan aturan. Misalnya Tuhan mengatakan jangan kamu makan babi, tapi kemudian orang itu makan babi, barulah dikatakan berdosa. Sebelum ada perintah jangan makan babi, terus kemudian mereka makan babi, apakah itu dihitung dosa, Pak? Sedangkan Kristen ini adalah bukan Bani Israel. Orang Kristen ini tidak pernah dikasih Tuhan perintah. Di mana orang Kristen pernah menerima perintah dari Tuhannya Yahudi? Oke. Baik. Silakan. Gini Bang Zuma, saya tanggapi dulu yang pertama. Siap. Dalam iman Kristen kita mengenal begini. Iya. Dosa baru ada ketika ada hukum yang dilanggar, barulah disebut berdosa. Tidak ada hukum maka tidak ada dosa, tidak ada pelanggaran, seperti itu. Nah, Yesus Kristus datang, dia kalau nanti Bang Zuma bisa lihat, ini soalnya Bang Zuma saya di pinggir jalan sambil jualan soalnya. Saya sambil jualan. Siap. Jadi, Iya, lanjut Bang. jadi lanjut. minta maaf ini agak ribut kendaraan. Ya. Iya. Jadi Yesus Kristus ya sudah pernah mengatakan bahwa kalau ingat ayatnya, Bang Zuma kan sering buka Alkitab. Yesus berdoa bukan hanya untuk mereka yang ada saat sekarang ini pada zaman Yesus, tapi mereka yang akan datang, yaitu mereka yang akan percaya melalui pemberitaan mereka, yaitu para rasul. Itu ada dalam doa Yesus Kristus buat murid-muridnya. Jadi dia berdoa supaya Tuhan melindungi mereka sehingga tidak seorang pun dapat binasa. Lalu Yesus juga berdoa buat siapa? Mereka-mereka yang akan percaya oleh karena pemberitaan mereka. Nah, siapa mereka itu? Yaitu kami-kami ini yang tidak termasuk sebagai orang Yahudi. Begitu. Jadi tidak sama orang Yahudi, kita diberikan peluang melalui apa? Melalui iman. Kalau orang Yahudi memang disebut sebagai umat pilihan karena DNA Abraham, Ishak dan Yakub, garis keturunan. Kalau orang non Yahudi dihisapkan menjadi umat pilihan di dalam Yesus Kristus, yaitu iman kepada Yesus Kristus. Begitu konsep teologisnya, Bang Zuma. Lanjut Bang Zuma. Iya. Jadi saya masih mempertanyakan itu Bang, bahwa dosa apa yang kemudian dianut oleh Kristen sementara tidak ada firman Tuhan yang datang kepada Kristen. Musa datang kepada Bani Israel, membawa hukum kepada Bani Israel. Hukum yang datang kepada Bani Israel ketika dilanggar, maka dihitung berdosa. Menebus dosa mereka dengan binatang. Kemudian Yesus juga datang. Yesus datang mengaku untuk Bani Israel, mengajarkan Bani Israel kembali kepada hukum Taurat.
Lalu kemudian ketika ada orang yang tidak menerima dia sebagai rasul utusan untuk Bani Israel, maka dia dihitung berdosa. Nah sekarang siapa yang datang kepada Kristen, orang-orang non-Yahudi, sehingga memberikan aturan kepada non-Yahudi, lalu ketika non-Yahudi tidak mengikuti aturan itu, maka dia dihitung berdosa. Maka dibutuhkan kemudian penyaliban Yesus untuk nebus dosa orang Kristen. Padahal Yesusnya datang hanya untuk Bani Israel. Hukum yang datang kepada Yesus pun hanya untuk Bani Israel. Nah ini yang kalau Anda mengatakan dia berdoa, di dalam Yohanes 17 nomor 9, aku berdoa untuk mereka. Siapa mereka ini? Bani Israel. Bukan untuk dunia aku berdoa, kata Yesus, tapi hanya untuk Bani Israel. Nah saya rasa begitu bang. Saya masih membutuhkan di mana ada aturan-aturan kepada orang Kristen, di mana aturan orang Kristen inilah yang menyebabkan Yesus harus mati ketika dilanggar. Contoh misalnya, menyembah Yesus itu bukan aturan dari Tuhan. Tidak makan babi itu bukan dari Tuhan. Ibadah minggu bukan dari Tuhan. Kemudian tidak bersunat bukan dari Tuhan. Kalau semua rangkaian ini dilanggar oleh orang Kristen, tidak apa-apa. Karena Tuhan tidak pernah memberikan perintah-perintah seperti itu kepada orang Kristen. Makanya saya masih memandang bahwa Kristen ini adalah kelompok manusia yang sibuk sendiri. Sibuk sendiri tanpa aturan dari Tuhan. Yang mana yang saya maksud di sini adalah ada dua tokoh yang datang kepada Bani Israel, Nabi Musa dan juga Yesus. Tidak ada dua orang ini diutus untuk orang-orang Roma sebagai cikal bakal berdirinya agama Kristen. Ya kalau Anda mengatakan murid-muridnya, berarti murid-murid yang durhaka. Karena murid di dalam Matius 10 nomor 5 nomor 6, murid-murid dilarang pergi ke bangsa lain. Dilarang. Karena memang syariat yang datang kepada Yesus itu hanya tertuju kepada Bani Israel saja, umatnya. Nah, maka saya masih bertanya, dosa apa? Ketika Kristen tidak ibadah minggu, apakah berdosa? Ketika orang Kristen bersunat, apakah berdosa? Ketika Kristen tidak makan babi, apakah berdosa? Ketika orang Kristen tidak menyembah Yesus, apakah berdosa? Kalau berdosa, dalilnya mana? Dari Tuhan. Oke. Silakan. Baik, Bang Zuma. Saya sudah nangkap. Ya. Oke, Bang Zuma seringkali mengutip ayat yang dipakai di mana Yesus pernah ketemu dengan seorang wanita dan Yesus mengatakan bahwa aku hanya diutus untuk dari bangsa Israel. Tapi itu kan ayat tidak berhenti sampai di situ, Bang Zuma. Ayat itu berkelanjutan bahwa kemudian perempuan itu terus mengatakan, iya tapi aku memakan dari remah-remah itu. Dan Yesus mengatakan apa kepada dia? Besar imanmu, ya kan? Maka perempuan itu pun kemudian dijamah oleh Yesus Kristus sendiri. Artinya apa? Karena iman. Jadi kalau orang non-Yahudi, orang bukan Yahudi, terhisap karena iman kepada Yesus Kristus. Jadi ayat itu tidak berhenti hanya sampai kepada Yesus mengatakan, aku hanya diutus kepada domba-domba dari bangsa Israel. Tapi berkelanjutan ayat itu selanjutnya, akhirnya Tuhan Yesus Kristus menjamah orang bukan Yahudi itu, orang non Yahudi itu, gitu loh. Nah kemudian tadi dikatakan bahwa Bang Zuma mempertanyakan kan tentang bagaimana kekristenan itu dasarnya apa. Nah saya melihat bahwa Bang Zuma melihat iman Kristen dari konsep berpikir umat Islam. Kalau bagaimana Musa dikirim risalah untuk Yahudi, Yesus lalu Muhammad untuk Arab di tanah Arab karena diturunkan di tanah Arab. Lalu Bang Zuma mau memakai konsep itu untuk menilai iman Kristen. Tidak bisa seperti itu Bang Zuma. Ya, karena ketika Yesus mengatakan tadi Bang Zuma kutip dari pasal 17 ya kitab Yohanes atau kitab mana tadi itu Bang Zuma kutip, Yesus tidak berhenti sampai di situ, begitu. Bahwa kemudian dia berdoa buat mereka yang juga nanti akan menjadi percaya oleh karena pemberitaan mereka. Kemudian tadi Bang Zuma mengutip juga di mana Yesus mengatakan jangan menyampaikan kepada bangsa-bangsa lain. Memang benar karena awal pertama Yesus Kristus datang ke dalam dunia, dia pelayanannya khusus untuk orang Yahudi dulu. Itu orang Kristen tahu. Memang dispesialkan, tapi karena penolakan orang Yahudi terhadap Yesus Kristus sebagai Mesias, bahkan sampai saat sekarang ini, secara umum orang Yahudi masih menyangkali kemesiasan daripada Yesus Kristus, maka berita itu beralih kepada bangsa-bangsa di luar dari Yahudi. Begitu Bang Zuma. Bang Zuma, sorry, ini hujan udah mulai turun keras. Jadi kalau ribut, mohon dimaklumi ya. Iya, di mute aja dulu Bang, sambil mendengarkan saya. Di mute.